Koordinator MWCNU se-Tulung Agung yang hadir, yang kebetulan pada hari ini juga ada mujahadah di PWNU, 1 MWC diutus 9 orang. Jadi dibagi-bagi acara MWCNU se-Tulung Agung, ada yang datang ke acara ini, juga ada yang mengikuti mujahadah dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2024. Kalau kita berbicara tentang sejarah, sejarah itu penting, dulur-dulur. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu dan masa kini untuk dicari format strategis menata masa depan yang lebih baik dari hari ini dan masa lalu. Apabila format sejarah di masa lalu itu melenceng, kemudian realitas hari ini betul-betul tidak sesuai dengan muqaddimah sejarah yang ditulis pada masa lalu, maka ini Indonesia, wong Jawa akan ngacak menatap dan mengukir masa depan untuk dia dan anak cucunya. Tadi yang disebutkan oleh Dr. David ini luar biasa. Perubahan, upaya merubah sejarah bangsa Nusantara. Ini bukanlah sebuah cita-cita, tetapi sudah mereka laksanakan. Sebenarnya Al-Quran, kalau kita merujuk pada Al-Quran, dan kita betul-betul bukan hanya menghafal dan membaca Al-Quran, tetapi juga kita betul-betul memahami bagaimana diksi-diksi Al-Quran telah memberikan peringatan kepada kita bahwa di masa lalu ada sekelompok orang itu yang sukanya merubah sejarah. Yugayyirunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah proposisi dari yang sesuai apa seharusnya. Untuk apa? Untuk kepentingan. Bahkan Al-Quran telah memberikan sebuah ancaman untuk orang-orang yang merubah sejarah. La tahsabannahum, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, jangan engkau kira temenan pakai nun sakilah itu, nun taukid, fala tahsabanna alladhina, orang-orang yafrahuna yang berbahagia bima atau dengan apa yang telah mereka lakukan, merubah-rubah sejarah demi kepentingan mereka hari ini. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka, ingin mendapat pujian dari apa yang tidak mereka lakukan di masa lalu. Jadi yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk mendapat pujian, klan mereka itu bima lam yaf'alu, tentang apa yang tidak mereka kerjakan. Bahwa leluhurnya adalah pendiri NU, itu mereka yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Lawang Aswaja Center sudah mendapatkan manuskrip nama-nama siapa saja wong Surabaya yang ikut dalam pendirian NU. Ora ono Habibie, ora ono. Lah kok tiba-tiba 2023 kok ono Habibie. Ini adalah yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk dipuji tentang apa yang mereka tidak lakukan. Khurafat itu tidak ada itu. Bahkan kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, manidda'a annahu urija ila sama'i kafara. Lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, manidda'a
annahu urija ilas samai kafar. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur. Juga kalimat yang sama telah diberikan oleh Fudail bin Iyad kalau tidak salah. Kalimat yang sama seperti Mbah Hasim bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit itu Qadhi Iyad, ya. Qadhi Iyad mengatakan hal yang sama dengan Mbah Hasim bahwa orang yang mengaku dirinya itu mi'raj ke langit itu kufur. Apalagi sampai 70, kufurnya 70 kali. Dengan adanya diskursus nasab ini bukan hanya menyentuh terhadap hal-hal yang berkaitan secara poin terhadap nasab, tetapi juga terhadap hal-hal yang menyertainya yang selama ini luput dari pantauan, bahkan pantauan seorang filolog Gunung Kawi seperti Dr. Fatur Rahman. Ini kita menunggu para filolog, para sejarawan asli. Kalau saya ini sejarawan pondok, sejarawan Jurmiyah, sejarawan Fathul Qorib. Tapi apapun itu, kita dengan membaca dan kemudian kita mempunyai kecenderungan untuk menyayangi sebuah ilmu pengetahuan, itu kita akan bisa memahaminya. Buktinya ini masyarakat yang ada yang kalau saya isi sampai S2, ada masyarakat yang tidak sekolah sampai lulus SD juga udah paham bahwa Kabib dudu putune Nabi ku sampun paham. Ada yang tidak pakai kajian ilmiah, ada yang nggak pakai kitab nasab, cukup dengan hati gitu. Masya Allah. Ada yang lagi dengan akhlak alladzi yadharu minhum, sudah bisa memutuskan. Ada yang kata bapak saya, kata Mbah Mufid itu di Klaten, saya ndak ngikuti katanya Tuan Guru Iman, saya apa kata bapak saya. Yahudi katanya. Lah yughayyirunal kalima an mawadi, ini ciri-ciri Yahudi. Coba ciri-ciri Yahudi di dalam Al-Qur'an juga. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka merubah-rubah Alkitab litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka itu bagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal tidak ada di kitabnya. Ini yang saya temukan dalam diskursus nasab Ba'lawi ini. Banyak dalil-dalil mereka itu kemudian kita verifikasi di dalam kitabnya, ternyata di kitabnya nggak ada. Temennya Dr. David, Syekh Romli Al-Idrus di Aswaja Center Jawa Timur itu pernah berdalil dengan kitab Ba'lawi bahwa yang namanya seorang turunan Nabi lebih utama daripada orang alim 70 kali. Itu ada di dalam kitab Ba'lawi, dan di dalam kitabnya itu mengatakan, namanya Zain bin Smith, bahwa itu adalah ucapan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawinya. Kemudian saya cross check, ahwa minal kitab, apakah dia ada dalam kitab? Ketika saya lihat di dalam kitab Ibnu Hajar, 180% atau 180 derajat apa yang dikatakan itu berbeda. Bahkan kata Ibnu Hajar, orang alim lebih utama daripada turunan Nabi. Nah, ini adalah taghyir litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab, agar kalian mengira itu ada di dalam kitab, tapi ternyata sebenarnya tidak ada dalam kitab. Silahkan bisa di cross check ini yang para kiai-kiai semua di sini.
Coba nanti lihat dalam kitab Fatawi bagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat tentang bagaimana keutamaan, siapa yang lebih utama antara orang syarif yang bodoh dengan seorang alim. Itu ucapan Ibnu Hajar itu sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, bahwa orang alim walaupun bukan keturunan Nabi tapi dia yafuqu sittina darajah, lebih tinggi 60 derajat mimma yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang bernasab kepada Nabi. Yang bodoh nasabnya ke Nabi, tapi bodoh ini orang alim turunan tukang kolektor sawah. Ini kata Syekh Nawawi lebih mulia orang alim tukang kolektor daripada orang bodoh keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Ini ajaran Islam yang benar. Bukan ajaran Islam yang terkait dengan darah. Islam agama darah tidak ada. Islam agama ilmu, Islam agama takwa. Kemuliaan di mata Islam bukan dilihat dari siapa dia keturunannya. Apakah seperti Raden Mas Abdullah keturunan Pakubuwono, Amangkurat Jawi, atau dia hanya keturunan tukang kolektornya atau tukang kudanya Amangkurat. Tetapi dalam Islam, jika hari ini dia pintar, dia punya partai, dia didukung, maka dialah yang jadi Presiden Republik Indonesia. Betul? Yang penting punya partai. Ini turunan Sunan Gunung Jati, Madudin Usman nggak punya partai, ya nggak jadi apa-apa. RT aja kagak saya. Kenapa? Nggak punya partai. Tapi di dalam agama Islam kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini ajaran Islam. Bukan ulama itu pengawalnya para habaib. Ilmu di mana itu? Ilmu singti, ilmu singti. Kitab opo? Halaman piro? Manuskrip opo? Bahwa yang namanya ulama pengawal para habaib itu dari mana? Tidak ada dalam ajaran Islam. Siapa orang yang dia berilmu, dia tinggi derajatnya. Al-Quran yang mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa lafadznya utu? Bukan lafadznya adalah orang berilmu di dalam yarfa itu, karena agar orang berilmu tidak sombong. Kadang-kadang Al-Quran mengatakan ulul ilmi qaiman bil qisti. Itu bukan dalam derajat, tetapi dalam tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang yang punya ilmu, bukan tentang derajat, tapi tentang tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Tetapi ketika Allah mengatakan tentang derajat seorang berilmu, Allah menggunakan siaknya utu, agar walaupun kamu tinggi, ingat kamu hanya dikasih ilmu, bukan kamu mempunyai ilmu. Walaupun engkau bekerja keras mendapatkan ilmu, kalau aku tidak kasih, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Understand? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. 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 Nusantara milik kita, Nusantara milik kita. Sejarah Nusantara diambil menang baik.
NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna. Secara NU dirampas husnudon. Harus jelas, harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul. Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul. Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jam'iyatuna Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. Di kampung saya masih ada, udah baru meninggal setahun atau 2 tahun yang lalu, imam yang pasti pakai langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi dia enak, saya nggak enak. Enak nggak? Bohong, ini pemalsu sejarah ini. Yughayyirunal kalima an mawadihi. Nggak enak dibilang enak aja karena ewo pakai ewo. Banyak orang yang hari ini kayak bapak-bapak ini ewo pakai ewo, udah nyata-nyata turunan palsu ewo pakai ewo. Husnudon aja. Kenapa? Nggak enak, kan kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu memang banyak nggak enaknya sama orang. Ada tamu lama, kita mau ngapa-ngapain susah. Tapi orang Jawa itu akhlaknya kayak Rasulullah. Rasulullah banyak pekerjaan, ada tamu banyak begitu, nggak berani ngusir Rasulullah itu. Sampai turun ayat Al-Quran yang ngusir tamu-tamu itu. Kamu sama Rasulullah jangan begitu, dia itu orang pemalu, akhlaknya tinggi. Walaupun hatinya udah nggak enak, nggak bakal ngusir orang. Betul apa tidak? Lah kita yang harus punya rerasan, tepos liro. Itu ajaran Sunan Kudus. Lah, ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa. Suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu? Istana. Pakai langgam Jawa. Itu sama Kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. PKI ini, saudara. Menterinya PKI ini. Ini Abdul Khalik ngapain sih begini-begini? Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI, nggak bakal berani. Ayo nama, nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama 2010 mulai digaungkan, 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar. Islam Nusantara dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islamnya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Baklawi yang berani nyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama.
Gak bakal ada saudara. Kita di Banjar, Pramuktamar apa itu, Kombes, Bahsul Masail, bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Balawi-Balawi itu. Saudara, dia mah mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal saudara, sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalid. Datang, dicium tangannya, kiai juga nanti bolak-balik. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya saudara? Apa maksudnya saudara? Fikih itu memang beradab saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban itu berbeda saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka. Apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama sekarang, Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang nggak berani kritik lagi saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur lagi. Al-kaburi saudara. Nah ini yang terjadi bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter. Anu minu kama amana sufaha. Bukan itu maksudnya. Yang tidak boleh nanya dalil itu udah tuh kibin udah ikut aja. Katanya umroh nggak perlu ke Mekah, ke Tarim aja, silakan aja di sana. Kiblatan tardauha hampir aja mau dirubah itu.
Coba lihat, seorang Balawi ngomong, Allah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Ka'bah dipindah, bukan Ka'bah, kiblat dipindah dari Palestina ke Ka'bah, kemudian dijawab kiblatan tardauha, arah yang engkau inginkan. Arah yang kau inginkan itu bukan Ka'bah. Maksudnya kata kayaknya, sebenarnya matarim, tapi nggak ngomong. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum. Di Tarim itu ada makam para sahabat Nabi. Ada makam para sahabat Nabi. Kenapa makam-makam man syahida badran yang ada di situ sama sekali tidak diekspos? Bahkan itu seperti diumpetin di sana. Yang diagung-agungkan, siapa orang yang berziarah ke penjarahan ini tidak berziarah pertama kali kepada faqih muqaddam, maka dia tidak akan diberkahi. Jadi walaupun dia katanya mau ke ayahnya, jarah ke pemakaman itu harus ke faqih muqaddam dulu. Kalau dia ke makam ayahnya dulu, tidak akan diterima doanya. Padahal di sekitar pemakaman itu ada pemakaman dari zaman dulu, pemakaman para sahabat Nabi, tapi sama sekali mereka tidak jual. Yang dijual adalah hanya keluarga mereka sendiri. Iya, sahabat Nabi aja begitu. Coba di abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 Hijriah, di mana ketika itu Ali Qoli Qasam ada, di mana ketika Muhammad Shahib Mirbat ada, di mana ketika Faqih Muqaddam ada pada abad ke-7, itu di sana itu ulama banyak sekali yang ditulis dalam kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Terverifikasi ada orang 2 syahid di Tarim, kemudian diverifikasi yang ulama-ulama besar di sana, tapi tidak ada satupun keluarga Ba'lawi yang tahunnya sama dengan tahun yang ada di dalam kitab-kitab itu yang ditulis oleh para sejarawan. Banyak sejarawan itu, ada Al-Kamil fit Tarikh, ada Al-Iklil orang Yaman Al-Hamadani, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Banyak nama ulama di Tarim yang disebutkan, tapi teu aya orang-orang siji-siji aja keluarga Balawi itu yang dicatat. Bagaimana itu? Kenapa tidak dicatat? Apakah mereka itu ngumpet, mungkin punya ilmu halibunan? Bukan, karena memang mereka tidak ada di sana ketika itu. Mereka mengaku berhijrah di abad keempat, 317 Hijriah. Tapi sebenarnya mereka itu hijrah ke situ itu pada abad ke-6. 500-an Hijriah. Mereka belum menjadi siapa-siapa, kemudian membangun otoritas di sana dengan mimpi-mimpi di abad 9 bahwa Nabi Muhammad SAW telah datang kepada seorang ulama, kemudian menitipkan Ba'lawi ini kepada seluruh orang-orang Hadramaut. Siapa yang mencintainya sama dengan mencintaiku, siapa yang tidak mencintainya sama dengan tidak mencintaiku. Lama-lama orang-orang as-sufaha itu kemudian masuk ke dalam relung hati. Kenapa? Karena tiap hari, tiap waktu terus diglorifikasi, masuk ke dalam alam bawah sadar. Ini yang akan terjadi kalau umpamanya nanti kita, masyarakat Tulungagung, masyarakat Nusantara tidak mempunyai kepedulian terhadap sejarah kita. Kemuliaan orang-orang Jawa yang menurut sebagian para tokoh-tokoh itu Atlantis itu ada di kita. Yang disebut Aristoteles zaman dulu bahwa negeri yang mawaddah, baldatun tohibatun warabun ghafur, itu kerajaan Atlantis yang hilang itu menurut sebagian para pakar itu ada di Jawa.
Wallahu a'lam, benar apa tidaknya itu memerlukan kajian khusus. Kemudian yang nyata saja yang masih ada bukti arkeologis dari Borobudur, Prambanan, di Klaten itu banyak candi-candi. Ini bisa jadi nanti ini bukan candi, ini sebenarnya adalah tempat khalwatnya Syekh Al-Habib Faqih Muqaddam. Bisa begitu. Buktinya di Gunung Kawi sekarang ada makam Utsman bin Yahya. Di atas situs Mojokerto ada makam Habib. Ini nanti mau dikatakan bahwa sebenarnya Habib ini ada sejak Gajah Mada. Gajah Mada ini marganya Al-Jufri. Bisa jadi ya. Lah buktinya mereka sudah pinter bikin makam di atas situs Mojokerto. Coba lihat itu. Ada 2 makam Habib di situs Mojokerto. Berarti ini para habaib sejak Majapahit sudah ada di sini. Salah itu para sejarawan. Profesor Dr. Jajat Burhanuddin. Kemudian siapa lagi itu? Profesor Adjumardi Azra yang mengatakan bahwa mereka datang 1880 secara masif, walaupun sebelumnya ada beberapa, tapi masifnya itu 1880 sampai 1942-43 sebelum kedatangan Jepang. Ini nanti akan berubah bahwa sebenarnya mereka ini datang ketika Gajah Mada itu sumpah palapa. Gajah Mada itu marganya Al-Jufri, hayam muruknya Bakbud. Bisa jadi ya. Lalu sekarang Pangeran Diponegoro 4 ya pangkat ininya marganya. Kata keluarga Bakbud, Bakbud. Bahkan yang ngomong bukan hanya kayak Bahar Semit yang gak sekolah, yang gak mondok. Profesor itu yang waktu di Rabi Talawiyah, seorang profesor perempuan itu ngomong yang sama, bahwa ada upaya membelokkan sejarah Pangeran Diponegoro, kata dia. Pangeran Diponegoro itu dulunya mancung. Sekarang ini katanya dilukis seperti pesek. Ini kan penghinaan. Bahwa katanya orang Jawa itu pesek, padahal kan iya. Lah kita, kata saya, ini berarti ini bukan hanya orang-orang bodohnya. Sekelas profesor ngomong sama. Saya tadinya nggak terlalu percaya, masa iya sih, masa iya mereka bodoh sekali ngaku-ngakuin Pangeran Diponegoro yang sudah jelas dia adalah turunan Hamengkubuwono, sudah jelas dia adalah orang Jawa asli yang kemudian turun ke gelanggang peperangan untuk mengusir penjajah. Masa iya mereka itu tidak berpikir kalau Pangeran Diponegoro sebagai seorang tokoh itu pasti ditulis kekancingannya, disaksikan oleh orang-orang pada zamannya. Kok tiba-tiba jadi Bakbud? Kata bin Yahya, ini bin Yahya sebenarnya. Jadi mereka juga ada saling saling berebut, saling kompetisi untuk mereka secara keseluruhan Baklawi ini menginginkan Baklawi di atas segala suku yang ada di Indonesia, tapi di antara mereka sendiri sama-sama Baklawi ada kompetisi itu juga agar yang bin Yahya perannya bin Yahya lebih hebat, ini yang Bakbud perannya Bakbud lebih hebat, yang Assegaf perannya Assegaf lebih hebat. Ini sepertinya ada itu, dan ini perlu dijawab. Kata Rabi Ta'alawiyah, makam palsu itu tidak ada kaitan dengan Rabi Ta'alawiyah. Kalau tidak ada kaitan begini dong. Kan Rabi Ta'alawiyah itu pencatat marga-marga Baklawi, silsilahnya dicatat. Kalau ada makam palsu yang diasosiasikan Baklawi, terjunin dong oleh Rabi Ta'alawiyah. Coba lihat di sana, siapa itu yang namanya Baklawi itu di sana, siapa bin siapa, lalu lihat di Rabi Ta'alawiyah di catatannya ada nggak nama itu. Kalau tidak terverifikasi berarti itu makam palsu, hancurkan. Harusnya begitu Rabi Ta'alawiyah. Jangan itu nggak ada kaitan dengan Rabi Ta'alawiyah, nggak ada kaitan dengan Rabi Ta'alawiyah. Kalau bertanggung jawab kepada marganya Baklawi, maka Rabi Ta'alawiyah setiap ada laporan informasi ada makam palsu yang ada nama Baklawinya, langsung dia terjunin tim
Nah kemudian dia laporan pres bahwa setelah kami verifikasi yang mengaku namanya adalah Habib Saleh bin Yahya itu tidak ada namanya dan tidak terverifikasi secara ilmu nasab, dia bukan Balawi dan itu diduga makam palsu. Harusnya begitu membantu masyarakat Nusantara agar apa, sejarah kita murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu untuk kita jadikan sebagai ibrah di hari ini untuk menatap masa depan yang lebih cerah untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai menika pemaparanipun terkait dengan diskursus nasab ya. Dan semoga ini nanti juga bisa mencetak intelektual NU yang mungkin berkecimpung dalam dunia nasab sehingga nanti dapat berkontribusi. Nah, untuk selanjutnya karena ini saresehan ya. Nah, ini saya akan membuka dalam sesi pertama, ini saya akan membuka 3 penanya. Ya, kalau ada dari peserta penasaran, silahkan bertanya. Nanti sebutkan nama dan utusannya. Dari mana? Monggo. Monggo. Mumpung di sini ada pakarnya, ya kan? Monggo. Nggih. Setunggal, kalih, 3. Sampun 3 nggih. Monggo Bapak sinten mau? Nggih, dari Nganjuk. Monggo. Coba panitia satu-satu nih panitia. Maju mawon maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wedal ingkang dipun parengaken dhateng kula saking PWI Nganjuk. PWI? Siapa kita? Ya, Nusantara. Bagus. Ya. Nyun sewu saderengipun Rama Yai Madudin, saya akan bertanya terkait masalah Pangeran Purboyo. Mungkin saking gene Pak dosen juga tahu kalau Pangeran Purboyo itu sepengetahuan saya sesuai dengan silsilah dan kekancingan dari keluarga kami itu kan bin Panembahan Senopati Danang Sutawijaya. Tapi ternyata di situ ada diabaikan dengan Syahid Abdul Ghaffar. Mohon untuk keterangannya kali penjelasan pun. Yang jelas itu saya sudah melobi ke keraton juga. Kita juga sudah mengusulkan ini pada Gusti Yudoningrat di Yudonegaran. Kebetulan saya juga ikut dengan beliaunya Gusti Yudoningrat. Gitu. Kalau memang itu salah atau mungkin saya dapat informasi itu yang bikin itu Pak Lutfi dari Pekalongan katanya ya gitu ya. Jadi nek tamu gak sopan ya tempiling gitu aja. Oke, setuju loh. Wah gitu, matur suwun. Oke, mangke pertanyaannya adalah singkat, jelas, padat. Ngoten nggih. Mboten usah kemana-mana. Menika langsung dipun jawab napa? Langsung dijawab? Nggih, terima kasih. Pangeran Diponegoro niku yang jelas. Oh, nggih, Pangeran Purbaya nggih. Sebenarnya banyak sekali nggih tokoh-tokoh dari Keraton Mataram itu yang dibalawikan ke Wadah. Yang jenengan aturaken tadi itu kan salah satu contoh nggih. Artinya ya tentu pembalawian itu sesuatu yang benar-benar masif ya. Artinya mereka bukan karena kecelakaan, kesalahan penamaan, pengidentitasan bukan.
Tapi memang sengaja, iya, sengaja. Iya, jadi waduh sampai kadang kalau kita data siapa yang dibalikan itu ngeri ya. Ngeri. Benar-benar ngeri. Artinya yang nyata-nyata real itu Zuriyah Mataram misalkan, real dan jelas buktinya. Artinya artefak data kekancingan dan lain-lain itu ada, itu diba'alawikan. Dan ini makanya bagian dari perjuangan kita adalah meluruskan hal-hal seperti ini. Dan memang di antara sebagian dari warga NU memang ewuh pekewuh ya. Jangankan kok meluruskan, berbicara secara bengok titik menawi rawani ya. Iya. Sehingga sampai bertahun-tahun pemba'alawian ini berjalan. Nggih, namung ngoten mawon komentar jawaban saking kula nggih. Nggih, saking Romo Yai wonten. Monggo, Yai. Nggih, menawi mboten wonten menika wau nggih napa niku jawaban saking Yai Fuadi nggih. Kegayutan kalian Pangeran Purbaya nggih. Menika yang dimakamkan di Wot Galih nek salah nggih. Nggih, di Wot Masjid Patok Negoro Wot Galih. Nggih, belakangnya Adi Sucipto. Masuk daerah Masjid Sultani. Itu berarti daerah Merbah ya. Daerah Merbah Sleman. Saya juga sering ziarah ke sana. Dengan Pak Yasir Arafat biasanya. Selanjutnya monggo. Wau sinten? Nggih, monggo. Nggih. Nyuwun sewu saudara. Nyuwun sewu saudara. Sedikit saja saudara. Nyuwun Pak Yai, saya percaya bahkan yakin oleh tesisnya Pak Yai Iman itu sudah akurat, valid, bahkan lengkap. Walaupun katanya 70 kiai itu masih lebih baik satu Habib. Padahal melawan satu Kiai Imat saja dunia maya sudah kewalahan. Saya itu heran, Pak Dul Kabib Mbah Ngalawi ini makhluk apa ya? Kalau Nabi, wali bukan, malaikat bukan, ifrit bukan, tapi bisa mundur-mandir keluar masuk ke surga. Nah ini apakah ini tidak menyesatkan? Superman juga bukan, mak lampir bukan. Ini kalau tidak dijelaskan kan kasihan anak-anak santri. Mondok lama kalau tidak bro sama Kabib neraka. Waduh ya percuma kalau mondok. Nah, yang kedua saya mohon ini langsung aja dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau hanya debat kusir di dunia maya tidak ada laporan, pihak yang berwajib tidak mau menindaklanjuti. Kalau sudah ditindaklanjuti itu kalau sudah ada laporan gitu ya. Apalagi sudah legal, pasukannya PWI juga banyak, sudah kompak, mohon cepat dilaporkan pada pihak yang berwajib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai mau terkait dengan siapa itu Ba'alawi gitu ya. Monggo Yai. Siapa Ba'alawi ya orang. Orang yang terverifikasi sebagai orang mulai abad ke-9 Hijriah. Itu sudah banyak kitabnya itu. Mulai abad 9 mereka menulis kitab. Bukan hanya menulis kitab tentang tasawuf yang ajaran-ajaran mereka yang seperti sekarang ini, yang sering dibicarakan oleh penceramah-penceramah mereka, itu sudah ada di abad 9. Dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqa tentang mimpi-mimpi, doktrin-doktrin untuk mengambil otoritas Hadramaut, itu juga dengan apa yang mereka lakukan hari ini.
Kemudian di abad 9 juga mereka membangun makam-makam yang diatribusikan sebagai leluhurnya itu, yang orangnya nggak ada itu. Bikin makamnya Ahmad bin Isa, bikin makamnya Ubaid, bikin makamnya Alwi, bikin makamnya Muhammad, bikin makamnya Alwi II, bikin makamnya Ali Qosam, bikin makamnya Sohib Mirbat. Itu di abad 9 semua. Tidak ada itu di Mirbat, misalnya 653 Hijriah itu orang dimakamkan ada di Difar, di Mirbat. Itu tidak ada di dalam kitab. Kitab yang menjelaskan tentang orang-orang yang ada di Difar itu sudah ada. Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Athir sudah mencatat. Imam Al-Qala'i yang hidup semasa dengan Sohib Mirbat. Tapi Sohib Mirbat itu yang katanya guru dari Imam Qala'i tidak disebutkan, tetapi Imam Al-Qala'i disebutkan. Di dalam Al-Kamil fit Tarikh disebutkan, di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk disebutkan. Dia sebagai pembawa madzhab Syafi'i di Mirbat itu Imam Al-Qala'i itu disebutkan. Dan tidak disebutkan dia punya guru namanya Muhammad Sohib Mirbat. Jadi apa-apa yang sudah tulis dalam mereka dalam kitab-kitab mereka, maksudnya itu tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah yang ada di masa tokoh-tokoh yang mereka tulis sekarang ini. Faqih Muqaddam sebagai wali besar itu tidak ada. Faqih Muqaddam itu 650 meninggal. Itu kitab yang ada di dalam negara Yaman, Hadramaut khususnya, itu banyak disebutkan tokoh-tokoh di situ, ulama, nggak ada yang bernama Faqih Muqaddam itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya kenapa dari dulu orang Jawa itu ajaran-ajaran thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani begitu dapat diterima dan mengakar, karena memang sosoknya jelas. Beliau wafat itu sama dengan beda 5 tahun dengan Muhammad Sohib Mirbat. 661 beliau wafat. 61 itu wafat beliau. Itu kitab yang sama yang dicatat oleh orang dengan orang yang hidup bareng dengan Abdul Qadir Jailani, itu sudah ada. Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazam sudah mencatat Syekh Abdul Qadir Jailani ulama besar ada di Baghdad. Walaupun Ibnul Jauzi wafat sampai tahun 690-an, tapi dia bersama Syekh Abdul Qadir Jailani puluhan tahun, karena Syekh Abdul Qadir Jailani umurnya sampai 90 tahun lebih. Jadi sekarang ini ada upaya pula untuk mendegradasi kepangkatan wilayah kewalian dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahwa Faqih Muqaddam walaupun di dunia ini pangkatnya kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi di akhirat nanti Syekh Abdul Qadir Jailani jadi anak buahnya Faqih Muqaddam. Nah ini yang mereka katakan, coba masih lihat itu di video-video, masih bisa untuk kita lihat. Lah ini apa maksudnya yang begini-begini? Wali-wali udah sih yang maunya Sadiliyah, agungkan Sadiliyah tanpa untuk merendahkan Qadiriyah, tanpa merendahkan Satoriyah. Dari dulu ulama Jawa begitu, nggak ada merasa ini lebih tinggi tarekatnya, kita tarekatnya Naqsabandiyah Khalidiyah lebih hebat daripada Naqsabandiyah biasa misalnya. Nggak ada yang begitu. Masing-masing aja ma'rifat billah, menuju Allah dengan cara masing-masing, dengan saling harga menghargai, hormat menghormati. Tetapi sekarang muncul dalam otoritas hegemoni tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut dengan Sultanul Auliya Al-Ashhab ya, Al-Bazul Ashhab, Raja Wali Hitam, rajanya para wali, itu kemudian didegradasi oleh dia bahwa nanti di akhirat pangkatnya kalah karena Faqih Muqaddam wali mastur di dunia. Kalau Faqih Muqaddam wali mastur di dunia, lu tahu dari mana? Lah wali mastur itu nanti sampai akhirat, bos. Ini wali mastur nih. Nih wali mastur itu bukan orang bisa hari ini mengatakan dia wali mastur.
Kalau ada orang mengatakan dia wali mastur, berarti dia tidak mastur. Mastur ini begini nih, kita di dunia ini punya tukang kebon, kelihatannya hina dina, sholat aja kagak pernah kelihatan. Jangan betul-betul kamu itu orangnya berarti. Pas nanti kita sama-sama ada di akhirat, ternyata dia begitu dimuliakan oleh Allah. Itu namanya wali mastur. Kalau di dunia kita sudah ngomong itu wali mastur, berarti dia tidak mastur. Masturnya sing pundi. Wali mastur itu hanya ada nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Bahwa nanti ada orang-orang yang hina dina di dunia, dia kadang-kadang itu sholat nggak kelihatan. Ternyata dia sholatnya apabila tidak ada orang. Ini jangan-jangan nanti yang hadir, ya saya juga begitu aja lah. Enak aja, awas. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf dia tidak berfikih, maka dia akan jadi jindik. Nah, itu yang keluar dari hal-hal yang seperti itu namanya mastur. Dia ibadahnya luar biasa kalau tidak ada orang, istrinya aja nggak tahu. Kalau orang istrinya tahu dia ibadahnya kuat, itu belum hebat. Tapi kalau istrinya saja nganggapnya dia, kalau ada istrinya sholat biasa-biasa saja. Tapi kalau nggak ada istrinya, dia sholatnya nangis luar biasa. Itu hebat. Kalau ada istri nangis dia. Kenapa? Saya bermimpi semalam bertemu dengan waliullah. Katanya engkau akan meninggal dunia seminggu lagi. Kecuali dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus nikah lagi. Tapi saya tidak mau, wahai istriku. Saya lebih baik mati 7 hari lagi. Itulah kenapa saya nangis malam hari ini. Kata istrinya, udah nikah lagi aja nggak apa-apa. Ini actingnya ada yang begitu tuh. Ada nggak yang begini actingnya? Saya punya temen actingnya begitu. Teman apa teman? Nah itu, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini wali-wali ini gampang diproyeksi. Jadi ada pembangunan karakter seorang wali untuk niat-niat tertentu orang yang mengiklankannya untuk kepentingan klan, untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Maka kalau ingin mencari wali jangan di YouTube. Saya sudah berapa YouTuber yang ngomong Kiai Imaduddin waliullah. Orang yang menentangnya pada mati. Saya ketawa-ketawa aja, orang udah ajal gitu. Katanya gara-gara menentang saya gitu. Nah kalau sayanya mengikuti itu, mengikuti hati sayanya itu kepada zonnya orang-orang, itu berbahaya bagi saya. Sangat berbahaya. Nanti saya oh iya jangan nenteng, mati loh. Jangan begitu. Itu kan wallahu a'lam bishawab, kita pun tidak tahu kenapa itu ada orang kok lagi wasiat mati, habis wasiat mati. Lagi kita nggak tahu. Tapi saya pribadi, walaupun youtuber waliullah itu, youtubernya waliullah pasti itu, karena dia tahu siapa waliullah. Kalau saya mengikuti, misalnya hatinya mempercayai, merespon, iya dong saya ini gimana. Lah ini itu saya ini nazaltu min hadzir rahman. Saya turun dari bagian Allah. Misalnya saya nggak tahu apa saya ada bagian di dalam sisi Allah atau tidak. Tapi kalau saya mengiyakan, nazaltu minhu nazla. Na'udzu. Makanya kita harus hati-hati nih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, kekasih-kekasih Allah, wali-walinya itu tidak punya rasa takut. Itu cirinya. Yang kedua, tidak punya rasa sedih. Takut itu tentang apa yang ada di depan. Kalau sedih tentang apa yang ada di belakang. Istrinya mati, dia masih nangis. Ya, itu jadi walinya susah. Kalau istrinya mati sekarang, besok kawin lagi, waliullah gitu.
Ini Abah Yai udah tua juga begini-begini. Nah kalau misalnya asli ada orangnya, itu tinggal dibaca satu kali duduk itu waqiat dan doanya kaya raya, kaya raya. Kapan kayanya? Langsung datang emasnya nanti dulu. Itu pokoknya hidupnya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di dalam kitab yang sama di situ ada untuk menghancurkan musuh. Silakan dibaca, itu ada Hizib Nasr. Untuk Hizib Nasrnya bukan Syadzili, tapi Hizib Nasr milik Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa saja yang membaca itu kemudian dia punya musuh yang ingin mencelakainya, maka tanpa dia ketahui musuh itu telah celaka sendiri. Siapa saja yang membaca itu dari PWI, maka kalau ada acara PWI yang kemudian dipersulit bahkan tidak dikasih izin oleh Pemkot, awas, hati-hati Pemkotnya itu, hati-hati Pemkot. PWI sudah punya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hati-hati wali kotanya. Terima kasih. Inggih, matur nuwun. Oh, kerang setunggal nggih, yang penanya sinten monggo. Kerang setunggal. Untuk sesi pertama, ya karena ini waktunya sudah jam 4, kita batasi cuma satu sesi 3 orang. Mau sinten mau? Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah dereng kang ajeng, ngapunten mriki perwakilan dari PWI Madiun yang saat ini lagi pirang. Nembe dilaporke teng Polres Madiun. Karena ada satu desa, ada makom dibuat tahun 2003. Kemarin kita juga pelaku sejarah juga yang melaksanakan eksekusi itu kita datangi, sebelumnya sudah ada pemberitahuan sama kepala desanya, sudah ada tembusan, dan kepala desa juga tidak tahu makom itu makomnya siapa. Tahu hanya yang penting dibangun itu berdasarkan mimpi. Nah, kemarin kita sudah komunikasi tatap muka kepada pemilik tanah Bawagio bahwa itu yang membangun Pak Lutfi, itu aja. Nah, dari Kalimantan. Dan makomnya itu sudah melenceng dari sejarah. Makomnya itu panjangnya 7 meter, menghadap ke barat. Kemarin itu ada tulisan, kemarin niatnya kita hanya menurunkan papan nama, itu namanya Syekh Maulana. Setelah dibuka morinya ada 3 makom. Itu nama di nisanya ada Habib Al-Idrus sama Habib Abu Bakar, kan itu. Itu dibangun tahun 2003. Nah, katanya itu orang Kalimantan datang ke Desa Mudak itu katanya ada saudaranya beberapa tahun tidak pulang, kan. Tapi menurut mimpi rongsennya katanya di kaki Gunung Wilis, kan itu. Akhirnya dibangunlah di situ, kan itu. Ini yang pertama. Ini hari Rabu nanti kita PWI dipanggil ke Polres karena dilaporkan pengerusakan laporannya, kan itu. Kan itu. Yang kedua, supaya nanti PWI Madiun ini Abdol, kemarin sudah deklarasi Gus Abbas datang, kami mohon nanti Yai Imad
Saresen di Madiun. Kami mohon biar nanti lengkap PBI Madiun itu. Biar abdol. Nah, nanti semua suriah ranting NU sekabupaten Madiun kita undang. Biar tahu sejarah. Karena ini PBI Madiun itu mau bilang sama kiai sepuh itu, woh pekiwohan itu. Nah, nanti biar nanti yang memberi pencerahan Kiai Imat ingkang mboten woh pekiwohan itu. Mungkin dipun jadwalaken iki. Kula suwun mungkin dengan hormat dengan sangat mangke Yai Imat bisa saresan di PEP Madiun Raya. Kemarin waktu deklarasi viral itu Gus Abbas kemarin yang ngawal pasukan trail dari mulai tol sampai ke lokasi ada pasukan trail yang ngawal itu. Nah, semangat. Saking semangatnya ini ada makam palsu dibongkar, akhirnya dilaporkan. Coba kita juga prihatin saat ini, karena detek di sini nanti kalau memang makam-makam nanti sudah betul-betul terjadi, nanti dibikin kitab. Makin nanti Habib nanti bikin kitab, oh makam sini nanti di share di Yaman sana nanti seolah-olah bangsa Indonesia itu yang memerdekakan Habib itu. Deteksi kita PBI Madiun seperti itu. Maka dari itu kami mohon semangat doanya, mudah-mudahan perjuangan PBI Madiun itu betul-betul nanti bisa membantu negara untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Ini kami satu bis ini. Ini pada hari ini saya pakai kaos PBI karena saya pakai baju ini tergantung waktu dan dibutuhkan. Saya juga anggota Banser, saya juga kepala desa dari mulai 2009. 3 periode ini. Saya juga anggota kepolisian. Saya 83 sudah jadi anggota polisi. 2009 saya dibutuhkan masyarakat untuk jadi babunya masyarakat. Saya jadi kepala desa sudah 3 periode ini. Makanya badannya kurus mikirkan rakyat ini. Mikirkan umat. Nah, itu ya dari kami, nama saya Kusno, Kusno. Dan kita juga prihatin, ini Imam Unyil itu ngelapor ke Jokowi, ke ini itu kita prihatin. Karena Pak Presiden Jokowi itu betul-betul membantu masyarakat lewat undang-undang desa. Karena kita pelaku sejarah untuk mengegulkan undang-undang desa, kami dulu berjuang dari mulai tahun 2009, akhirnya disahkan 2014. Dengan adanya dana desa itu bisa untuk membiayai guru-guru TPA dan sebagainya. Karena di dalam anggaran dana desa itu juga untuk kepentingan pembinaan. Untuk guru-guru TPA, PAUD itu juga dari dana desa. Nah, itu yang kita alami. Gitu. Nah, ini kan dilaporkan. Kan. Itu aja. Sampun. Teman-teman, makasih. Sementing kula nyuwun wekdal nanti untuk untuk Yai Imat nanti bisa sarasan di Kabupaten Madiun. Ini mohon dengar. Setuju nggih? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madiun itu memang PWI yang baru dilantik yang langsung action dan beraksi untuk masyarakat. Luar biasa, malam dilantik makam semadiun hilang semua itu. Makam palsu. Dia tidak tahu kalau ada undang-undang tidak boleh menghancurkan batu nisan. Tapi nanti jawabnya gampang itu Pak Kades. Jawabnya kan undang-undang itu yang tidak boleh itu menghancurkan batu nisan asli. Kalau ini makamnya makam palsu Pak. Udah insya Allah Pak Hakim juga ngerti. Yo yang viral itu ya katanya Kiai Maduddin ya. Ya udah bebas katanya. Nanti begitu insya Allah. Saya sih berharapnya polisi kan sebelum dinaikkan kemana-mana ini harus cerdas. Oh yang begini ini polisi kan udah tahu juga. Oh banyak makam-makam palsu bahaya buat anak cucu saya kan begitu.
Karena apa yang dilakukan PWI itu bukan hanya untuk PWI dan anak cucunya, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia dan anak cucu bangsa Indonesia, termasuk anak cucu para polisi sendiri. Negara ini negara kita, tanah ini tanah kita, air ini air kita. Kita jaga sebagaimana leluhur kita mewariskan kepada kita hari ini dengan sejarahnya, dengan perjuangannya. Kita jaga sejarah mereka untuk kita wariskan kepada keturunan kita, bahwa leluhur kamu KRT Sumodiningrat untuk membela tanah ini berani mati melawan Inggris, bahwa dulu Sultan Agung untuk tanah Nusantara ini mengirim pasukan ke Jakarta mengusir Portugis. Itu yang akan kita wariskan, superioritas patriotik yang ada di dalam diri jiwa orang-orang tua kita, kita warisi hari ini dan kemudian kita wariskan kepada generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Tapi menurut seorang ahli antropolog, kalau kita ingin menjajah sebuah bangsa, nggak usah pakai senjata. Rubah aja sejarah mereka, maka pada generasi yang kedua, bangsawan-bangsawan mereka, keturunan para pejuang akan menjadi kambing. Pada generasi yang ketiga, semuanya akan menjadi bebek. Kalau sekarang, mereka ini sekarang merubah, masih ada gaya-gaya para pendekar-pendekar yang tahu sejarah sesungguhnya. Mereka paling mencatat, mereka paling mempersiapkan. Tapi ketika lama-kelamaan dikaji oleh filolog, nyari-nyari kitab manuskrip, padahal manuskrip palsu. Wah, ini nih lumayan. Ada sejarah baru yang tidak ada. Sebagaimana sejarah pada biasanya. Dianggapnya sebuah sumber, padahal itu manipulatif. Informasinya tidak ada pada masanya. Kemudian bertentangan dengan manuskrip-manuskrip yang lebih tua. Mukhalifatan lil usul. Ini hari ini saya lihat sejarawan-sejarawan kita juga, karena dia itu terpacu oleh waktu, ingin menyelesaikan sebuah buku. Kadang-kadang bukti-bukti sumber-sumber non primer itu dijadikan juga sebagai bahan oleh mereka untuk menulis historiografi, sehingga kemudian historiografi ini antara satu dan yang lainnya bertentangan. Ini menulis sendiri tentang sejarah Siti Jenner misalnya dengan versinya, ini menulis sendiri dengan versinya, tanpa mau duduk. Coba mana kita data yang paling primer, itu yang akan kemudian kita jadikan sebagai pegangan. Nah, masa depan nanti kita akan seperti itu. Kemudian orang yang selain daripada sejarawan-sejarawan yang tidak mempunyai niat jelek itu, kemudian ada orang nomor ketiga yang dia ingin menulis sejarah untuk kepentingan mereka, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Tapi sebenarnya kita harus ingat di sana ada Allah. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan engkau kira mereka akan selamat dari siksa Allah. Yang merubah sejarah-sejarah bangsa itu, la tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Nyai menika pemaparan pun. Saya yakin ini masih banyak sekali penanya-penanya, dan kalau saya layani nanti subuh tidak selesai nih ya. Yakin saya sampai subuh tidak selesai nih. Nah, maka ini saya cukupkan untuk 3 penanya. Dan ini ada suatu informasi kepada panjenengan semuanya bahwa nanti malam itu ada tablik akbar dan pelantikan pengurus PWILS Mataraman bersama Romo Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan dengan Dr. Kiai Haji Abbas Billy Al-Husaini dari Buntet Cirebon. Nanti malam jam 7. Tempatnya di mana? Di Masjid Al-Mimbar, Perdikan Majam. Kurang lebih dari sini cuma 2 kilo. Nah, saya harapkan jamaah yang ada di sini nanti malam bisa mengikuti tablik akbar dan pelantikan PWILS Mataraman bersama
Romo Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Dr. Kiai Haji Abbas Billy Al-Husaini dari Buntet Cirebon. Nah, untuk menu sebelum saya tutup, nah biasanya itu ada namanya apa namanya ya? Istilahnya ada namanya closing statement. Nah, ini dari pembicara. Monggo Yai Fuad untuk closing statementnya nanti disusul oleh Romo Yai Imaduddin. Nggih. Nyuwun pangapunten menika. Monggo. Terima kasih. Yang jelas perjuangan ini akan terus berlangsung dan tidak hanya sampai di sini saja, dan tentu mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan hati yang tulus, ikhlas dan tetap istiqomah. Dan kami secara pribadi mohon maaf jika ada banyak hal yang mungkin salah ya. Mohon dimaafkan dan ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin berjalannya waktu, semakin banyak para cendekiawan semacam Dr. David Fuadi, Dr. Fatur Rahman yang ikut dalam berkontribusi bagaimana menganalisa, menghipotesa, membaca dari fenomena di tengah masyarakat tentang apa klan Ba'alawi yang dalam satu sisi dalam tesis saya mereka itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, di sisi lain banyak terjadi pembelokan-pembelokan sejarah yang melibatkan mereka. Saya secara pribadi kepada Dr. Fatur Rahman yang seorang peneliti ini untuk meneliti bagaimana apa namanya itu pembelokan sejarah, terutama sejarah para sultan-sultan, para pahlawan, para tokoh, dan fenomena makam palsu ini untuk masuk ke ranah akademik oleh Profesor Dr. Fatur Rahman. Silakan diteliti, kemudian dijadikan jurnal agar nanti menjadi sebuah sejarah untuk bisa dibaca oleh cendekiawan di masa yang akan datang. Untuk tuan rumah Ibu Nyai Ayu Fatimah, Raden Mas Abdullah, saya ucapkan terima kasih. Juga PWLS, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. Nusantara. Terima kasih. Nusantara tak akan pernah kita berikan gratis untuk orang lain.